Good morning ya, selamat pagi. Hari ini tanggal berapa ya? 26, 27 ya, hari Rabu. Ini akan kita bacakan ya orderannya. Untuk Pak Andri Noki Handriawan ya, di Semarang. Ruby Fauzi, Jalan Teratai, Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Ukut Atya, Jalan Sumargo ya, Lamongan, Jawa Timur. Pak Julius Susanto, Yesel, Cilacap. Henry, Villa Bukit Regensi 2 ya, Surabaya Sambirekep ya. Jadi ini orderan yang masuk Si Cepat dan JNE. Yes, kita akan segera bungkus ya. Nah, ini ada satu lagi yang tidak disebutkan namanya, katanya mau datang ya, mau datang pasang. Jadi ini mau datang pasang untuk expander ya, pilihannya antara dua, Cree XHP 50.2 second generation 30 watt atau bohlam 3 warna ya. Bohlam 3 warna selalu kalau saya rekomendasikan tipe GL3 ya. Kenapa? Watt dan luxnya gede ya. Ini bohlam yang saat ini paling terang menurut saya. Anda boleh percaya omongan saya. Anda nggak yakin silakan, karena banyak juga yang bertanya kepada saya, X9 3 warna. Saya juga nggak tahu, saya belum pernah ngetes, belum pernah nyoba. Tolonglah yang punya X9, coba distributornya, coba ayo kirim ke saya, kita review ya, kita review. Kalau bagus ya kita jualan ikut gitu ya. Jadi yang punya merek X9, ayo silakan kirim ke workshop Juragan Lampu. Jika LED tersebut istimewa, saya mau ikut jualan ya. Jadi banyak juga yang bertanya X9 bagus mana dengan ini. Saya juga nggak tahu, saya belum pernah nyoba. Yang pasti ini watt dan luxnya gede, tidak storing ya. Syarat bohlam bagus, satu, watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Ini stabil bro. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable, ini tidak terpenuhi, rusak lem biru. Syarat kelima, bayangan gelap, dia tidak terpenuhi. Keenam, tidak storing, dia nggak storing, dijamin. Nah, syarat kelima, bayangan gelapnya agak besar dan gelap. Nah, saya juga sedang mencari yang bayangan gelapnya kecil dan tidak gelap ya, seperti itu. Saya ngomong apa adanya. Tapi di levelnya dia, bohlam-bohlam 3 warna ini udah paling the best ya. Bohlam-bohlam warna yang lain pun sama, bayangan gelapnya gede juga dan gelap. Kenapa? Karena chipnya mendem di dalam. Beda dengan Cree. Kalau Cree ya chipnya nongol karena dia ada lensanya. Sebenarnya makanya kenapa saya bilang ini best seller ya. Kalau saya bilang ini terbaik, saya juga egois ya. Memang di luaran masih banyak yang baik, yang bagus gitu ya, tapi ini salah satu terbaik ya. Watt dan luxnya memang dia di level 30 wattnya. Maksimumnya 3100 lux versi 2021 ya. Akan langsung aja kita review. Jadi ini orderannya H4 ya, H4 juga Cree ya. Untuk bapak-bapak yang tadi saya sebutkan namanya, terima kasih sudah order, sudah percaya, sudah yakin, sudah konsultasi juga. Nah, kalau yang ini kan untuk masang di sini expander dengan APV, saya nggak tahu yang datang yang mana. Jadi H4 nih, kita akan review dulu yang H4 ya. Jadi kenapa saya rekomendasikan tipe ini ya, watt dan luxnya 30 watt. Levelnya memang dia di 30 watt ya. Sebenarnya saya juga sedang mencari yang bisa mungkin 40 watt, 50 watt, tapi belum ada. Bohlam itu ada di pasaran saat ini, tapi chipnya bukan chip Cree. Kenapa? Karena saya ngomong apa adanya, bos, yang begituan cepat rusak. Karena saya juga jual bos F3 ya, drivernya overheat, kabelnya pletot-pletot, ketarik, goyang-goyang, putus ya, capek bos, banyak komplainan. Saya ngomong apa adanya, saya orangnya maunya yang istilahnya agak perfect juga gitu ya. Tapi kalau perfect sekali juga harganya jadi mahal, pabrikan juga mintanya mahal pasti kalau kita request ya, seperti itu. Jadi kita harus menciptakan, bukan menciptakan, kita harus menjual LED yang worth to buy. Jadi dari spesifikasi, dari syarat-syarat itu dengan harganya harus
berimbang ya, harus berimbang ya. Kenapa saya memilih chip ini? Kenapa? Karena gampang untuk diservis, bisa untuk diservis maksudnya. Makanya ada syarat bonus. Ya, selalu saya ulang. Syarat bolam bagus, watt dan luxnya besar. Jadi besarnya ini bukan berarti dia besar boros listrik. Enggak. Halogen standar ya 55 watt, Bro. Ya, ada bapak-bapak yang mengcounter omongan saya. LED harusnya wattnya kecil dong, Bos, supaya hemat listrik. Iya, betul. Ini udah hemat listrik. Ini cuma 30 watt real. Ini bola mobil halogen Bapak ya, halogen Bapak ini 55 watt. Ini 30 watt. Jadi ini wattnya sudah lebih hemat 40% ya, 50% ya. Ini 30, ini 55. Kalau ini 60, ini 30, 50% hematnya, Bro. Ya. Tapi kita membutuhkan syarat watt dan luxnya gede. Kenapa? Supaya terangnya di atas HID. Seperti itu. Ya, banyak orang masih mengcompare terhadap HID. Banyak orang yang mengcounter omongan saya. HID lebih bagus. Iya, betul. HID lebih bagus di tahun berapa? Sekarang sudah 2021, Bro. Abad 21, 2021. Ya. Mungkin 2-3 tahun yang lalu iya, LED saya waktu itu masih tahap riset ya, masih mencari mana yang terbaik gitu ya. Nah, sekarang LED sudah mencapai efisiensinya yang lebih tinggi dibandingkan HID gitu ya. Nah, jadi saya rekomendasikan ya LED saat ini. Untuk apa kita mengimport barang yang udah ketinggalan gitu loh. Ya, HID saya masih ada, cuman ya sisa-sisa aja gitu ya. Dan balas-balas yang bagus juga sekarang sulit ya, sering rusak dibalas. Mau merek apapun deh, dia mau speak indah, spesifikasinya ditulis semua, tidak ada yang benar ya. Yang benar adalah diuji coba ya, dipraktekin. Jadi ini sudah lebih terang dibandingkan HID. HID-nya 50 watt, ini 30 watt aja ini udah setara. Jadi HID setara 50 watt, ini 30 watt. Kalau Anda boleh percaya, ya Anda silakan beli. Kalau nggak percaya, nggak usah beli. Nah, apa kerugian LED dibandingkan HID? Soal bayangan gelap, Bro. Bayangan gelap LED itu besar karena dia tipenya sorotan samping. Dia tidak bisa 360 derajat. Selalu LED itu dipasang begini. Selalu yang bagian ke atas ini dan bagian ke bawah ini itu blank spot. Makanya kenapa orang bilang padetan HID, karena HID lebih 360 derajat sinarnya, sama seperti halogen. Nah, sedangkan LED tidak bisa. Nah, makanya kita mensyaratkan supaya bisa menyamai HID punya fokus 360 derajat itu, makanya kita kategorikan LED itu harus bisa adjustable. Kenapa? Untuk mencari fokus cut off yang terbaik. Bayangan gelapnya minimal. Ya. Nah, makanya saya mencari yang ininya yang seperti halogen payungnya. Jadi seperti replika halogen 1:1. Ini cuma terjadi di H4, Bro, ya. Di H4. H4 itu Anda intip sendiri deh. Kenapa di sini ada payung? Payung itu bukan pajangan, Bro. Ya. Payung ini ada tujuannya, yaitu untuk membentuk cut off. Banyak orang bilang pakai LED silau, pakai HID silau. Betul, kalau cut off-nya nggak benar. Ya, kalau Anda cut off-nya benar akan seperti halogen. Nah, makanya daripada Anda pusing-pusing setiap bangun tidur saya terima WA komplainan orang, "Pak, saya beli LED di online. Kok cut off-nya ini, cut off-nya itu, Pak, kok silauin orang?" Ya, segala macam, Pak, nggak bisa high beam, Pak, nggak. Makanya belilah LED yang sudah saya rekomendasikan, yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja Anda pasang, Anda bayar. Oke, kita lanjut ya. Saya baru selesai masang, ternyata mobilnya Suzuki APV ya. Soalnya di WA dia katanya punya 2 mobil, mau Expander atau APV. Ternyata APV-nya dulu yang datang, dan dia punya bohlam X9 juga ya, fog lamp. Ternyata X9 itu keluaran 9 ya, chipnya COB. Ya, chipnya COB. Luxnya cuma sekitar 2000 ya. Luxnya cuma sekitar 2000 ya, COB. X9 tidak bakal bisa fokus dengan bagus. Kenapa? Chipnya satu COB.
chipnya lebar-lebar. Yang namanya lebar-lebar itu pasti fokusnya berantakan ya. Dan dia bukan menggunakan center chip ya, bukan center chip. Jadi chipnya lebar di pinggir kiri kanan ya. Jadi kalau mau fokus kurang oke. Tapi kalau mau ngomong terang ya 2000 lux standar COB chip on board ya, jauh lah kualitasnya dibandingkan Automac DC ya. Automac DC udah pasti lebih unggul. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang expander tersebut memasang Cree XHP 50.2 dan fog lampnya GL3 ya. Jadi yang 3 warna untuk di headlamp nggak laku bro, ya nggak laku ya. Jadi saya lebih rekomendasikan yang headlamp Cree, yang fog lamp baru 3 warna GL3 ya. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah yakin dan percaya dengan review saya. Selalu yang datang bilang, bos, nggak ada yang jualan LED kayak lu ya. Yang lain cuma bisa jualan doang. Tapi kalau giliran ditanya nggak bisa menjelaskan ya. Memang bener bro ya. Kalau Anda datang ke orang yang profesional jualan LED dengan toko-toko lain ya, toko-toko lain apapun ada dijual. Saya cuma jualan LED bro ya. Kalau Anda mencari barang-barang lain saya nggak punya ya, karena kita memang mainnya di lampu gitu ya. Oke, kita akan review lanjutan ya. Tadi sudah sampai di soal halogen. LED tersebut harus sama seperti halogen ya. Jadi ini ada orderan untuk Toyota Land Cruiser ya. Jadi Anda bisa lihat ya, ini payungnya sama seperti halogen ya. Jadi 1:1. Jadi saya berharap cut off-nya lebih bagus. Soal bayangan gelap juga penting ya. Bayangan gelap harus kecil. Ada orang yang berkomentar ke saya, Pak, bayangan gelap LED Bapak kok masih gede? Iya, masih gede. Coba Bapak lihat lagi LED lain, lebih gede lagi ya. Lebih gede lagi bro. Jadi bayangan gelap itu tidak boleh terlalu besar. Tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gelap ya. Kalau dia bayangan gelapnya besar dan terlalu gelap, efeknya merugikan kita pemakai lampu ya. Nah, jadi kalau bayangan gelap ini di tembok ya, kita lihat. Nah, ini nggak besar bro dan nggak gelap. Dia memang agak besar cuma nggak gelap ya. Tuh, gelapnya remang-remang karena ini keunggulan dari chipnya Cree, ada lensa ya. Tuh, tidak terlalu gelap lah, remang-remang gelapnya ya. Makin bayangan gelap itu makin terang, makin bagus. Ya, memang dia bukan yang terbagus. Kalau Anda mau bayangan gelapnya kecil supaya output di tengahnya lebih tebal, Anda beli sorotan atas bawah, itu udah pasti istimewir ya. Nggak usah banyak bicara bayangan gelap gitu ya. Tapi kalau tipe LED sorotan samping, ya ini salah satu yang memenuhi 6 syarat saya bilang. Storing, tidak storing bro terhadap radio, saya jamin ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa lihat video percobaan saya sebelumnya ya. Saya tidak perlu mengembos-embos ECE, FCC, CE, ROHS, ISO, apa-apa, nggak perlu bro ya. Anda percaya omongan saya, Anda beli. Anda nggak percaya omongan saya, nggak usah beli ya. Banyak orang yang menulis spesifikasi di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, indah-indah bro speknya. Temperatur dari tegangan kerja, temperatur, terangnya, lumennya, wattnya. Saya juga bisa bro nulis begitu, tapi realnya masa kita mau berbicara bohong ya. Mereka bisa aja menulis begitu, kadang-kadang copy paste karena mereka juga nggak mengerti apa spek yang mereka jual. Dia cuma taunya jual, apalagi barang dagangannya meliputi semua aksesoris mobil ya, bukan hanya jualan di LED. Saya kebanyakan berkutaknya di sekitar lampu gitu ya, di sekitar lampu. Jadi saya lebih paham terhadap lampu yang apa yang saya jual. Saya bukan yang nggak mau jual yang wattnya lebih gede. Kita juga sedang mencari sebenarnya yang wattnya lebih gede, lebih terang dan bisa memenuhi 6 syarat itu. Serviceable yang penting, lifetime-nya panjang ya, seperti itu ya. Pendinginan, teknologi seperti saya bilang, driverless, lebih menguntungkan. Anda nggak perlu ngiket-ngiket, di-braided, dirajut bahasa Indonesianya. Kalau di bahasa Inggris di-braided ya, ngomongnya di-braided ya, dirajut oleh nilon tahan tarik
ya seperti itu. Jadi kita juga sedang mencari yang speknya lebih tinggi dari dia sebenarnya, tapi belum dapat. Walaupun sudah dapat pun kita harus riset bagaimana lifetime-nya, bagaimana fokusnya gitu ya. Kita juga mencoba di riset terus. Setiap hari pabrikan ya di cungko email saya, WeChat saya ya, ada bolam baru, perkenalkan ini ya. Saya selalu pasti bilang begini, ya udah lu kirim aja sampelnya kalau lu mau memang gua jual ya. Nah, kadang-kadang ada yang mengirim, kadang-kadang ada yang mengirim. Ada yang dikirim, kadang-kadang common ground, common positif dia tidak bisa ya, karena mobil di Indonesia ada dua macam, H4 terutama mobil buatan Jepang ya. Indonesia kan cenderungnya ke Jepang ya, Astra, Indomobil itu Jepang, Suzuki yang Indomobil, yang Astra, Toyota, Daihatsu, ada Mitsubishi nggak tahu buatan apa, grup mana. Nah itu kebanyakan bisa common ground, common positif, berbeda-beda. Ada LED yang cuma bisa common negatif. Nah kalau LED yang seperti itu dipasang di mobil Indonesia menyusahkan saya untuk dijual. Kenapa? Karena nanti Pak lampunya nggak nyala, pas padahal tes di sini nyala. Nah itu ada hubungan dengan common ground, common positif ya. Soal high beam juga begitu. Banyak yang komplain ke saya, Pak saya beli LED di online kok nggak bisa high beam. Sebenarnya dalam hati saya sudah tahu permasalahannya kenapa. Lu harus bikin kabel set nih. Cuma masalahnya adalah harga kabel setnya, kita bilang Pak harganya segitu. Pasti mereka juga nggak mau. Kenapa? Karena merasa mahal. Ya, dia udah beli LED mahal, tambah harga kabel set mahal. Jadi harganya mahal. Jadi mereka juga nggak mau. Jadi makanya mendingan saya tidak jawab, dan saya mendingan tidak bisa bilang seperti itu. Makanya saya selalu bilang, Pak makanya belilah LED yang pasti-pasti saja ya. Yang pasti-pasti saja, yang sudah pasti bagus tinggal pakai ya, seperti itu. Bukannya berarti saya sombong, saya nggak mau bales. Bukan, karena terlalu tiap hari banyak begitu, capek juga jawabnya gitu ya. Jadi bukannya saya sombong, wih sombong isi Jungki ini nggak mau jawab ini. Bukan sombong. Karena udah tahu permasalahannya begitu, kenapa sering dibeli gitu ya. Reviewnya nggak lengkap, kok berani beli? Aneh ya. Reviewnya nggak lengkap, bagusnya belum pasti, kok berani beli? Sedangkan kalau saya orang yang mau beli dengan saya, Pak minta YouTube-nya, Pak minta ininya, minta itunya, saya bilang langsung aja nonton di YouTube saya setiap hari review kok ya LED-LED yang mau dikirim gitu ya. Pemasangan juga tinggal PNP ya, syarat LED bagus saya ulang lagi, watt dan luxnya harus gede. Kedua stabil, jadi udah 30 watt ya 30 watt, nggak boleh ngedrop. Ketiga adalah adjustable ya. Kenapa bisa di adjustable lebih bagus? Karena semua desain reflektor tiap-tiap mobil berbeda bro, nggak ada yang sama, jadi kita harus bisa disetting. Keempat serviceable ya, itu syarat bonus. Kelima bayangan gelap, tadi saya sudah tunjukkan bayangan gelapnya. Keenam nggak boleh storing. Storing ini nggak boleh mengganggu radio mobil Anda, nggak boleh mengganggu monitor mobil Anda, gambarnya segala macam ya. Yang paling mudah memang diketemukan storing terhadap radio, padahal LED tersebut juga bisa storing ke kelistrikan di mobil yang lain, contohnya ke ECU, ke sensor-sensor gitu ya. Makanya saya pernah ngomong kemarin, oh ya semalam juga saya browsing di forum luar, ternyata ada LED, saya nggak tahu dia LED-nya juga belinya di eBay atau di mana, di online shop di luar negeri, pedagang. Dia bilang kan AC mobil ada yang versi, kalau expander Avanza mungkin masih versi jadul ya, nyalakannya cuma tek gitu aja ya. Settingan kedinginannya, settingan fan-nya segala macam manual, cuman cetek doang on off ya. Mobil-mobil yang baru zaman sekarang kan udah elektrik ya, jadi tinggal pencet, dia bisa kalau nggak salah bisa dual sound, auto climate apa gimana saya nggak tahu, karena saya nggak punya mobil yang canggih seperti itu. Saya cuma punya expander masih manual, jadi AC-nya belum digital ya. Nah ternyata si bule itu ngomong begini, pada saat lampu nyala kenapa AC-nya dia jadi nggak dingin? Pas pada saat lampu dimatikan AC-nya normal. Kalau nggak salah mobilnya VW atau apa deh ya. Saya juga nggak tahu, dia cuman fotoin itu dia punya panel AC-nya. Jadi ternyata panel AC-nya digital. Jadi mungkin kalau yang sering dibahas oleh otomotif blogger
yang sering disebut AC-nya udah bisa dual zone ya. Dual zone mungkin kanan sama kiri mungkin suhunya bisa disetting berbeda segala macem. Jadi pokoknya intinya yang digital. Kalau nggak salah Rush juga udah digital ya. Avanza baru digital kali ya, yang Veloz ya. Saya juga nggak tahu karena saya cuma punya mobil Avanza tua. Ya, jadi ada pengaruh storing ini terhadap fungsi AC loh ya. Ini saya baca di forum luar si Bule yang ngomong ya. Kalau di Indonesia saya belum pernah dapat laporan. Jadi makanya Anda harus cari LED yang tidak storing ya. Intinya seperti itu. Dan ini saya jamin tidak storing. Oke. Jadi ini untuk Toyota Land Cruiser ini juga sama H4 juga, nanti kita tes nyala dulu aja deh ya. Jadi pokoknya ini juga udah saya kalibrasi, jadi tinggal kita kirim ya satu persatu bro ya. High dan low, common ground, common positif bisa semua ya. High-nya bisa common positif, common negatif juga bisa, low beam-nya juga bisa. Jadi intinya udah enak banget lah. Pendinginan double cooper PCB ya. Pendinginan ini juga saya mau bikin satu syarat baru. Pendinginan ini penting ya, ada hubungan dengan kipas. Jadi Anda kalau bisa mencari ininya yang lebih besar daripada ini, lebih bagus. Makin besar makin bagus sebenarnya. Syarat ketujuh ya sebenarnya. Jadi diameter kipas ini makin gede makin bagus. Heatsink ini makin gede makin bagus sebenarnya untuk pendinginan. Jadi ada hubungan ke lifetime. Ke lifetime itu kalau bahasa Indonesianya adalah umurnya panjang ya, lifetime. Jadi maksudnya bukan umurnya panjang, jadi umur pemakaian ya. Jadi umur pemakaiannya, jadi kalau dia makin dingin ini LED makin bagus. Kenapa? Karena LED ini ditaruh di ruangan mesin ya. Di ruangan mesin Anda tahu sendiri, ruangan mesin itu panas, nggak ada ruangan mesin yang dingin ya. Makin panas makin merugikan. Nah makanya kita butuh pendinginan yang lebih bagus. Heatsink harus gede, kipas harus gede. Anda lihat F3, pendinginannya kecil bro, kipasnya kecil. Memang dia ada pendinginan heat cooper pipe, tapi heat cooper pipe dia di samping. Jadi LED itu ditarik dinginnya ke samping. Nah ke samping ke bawah kipasnya kecil. Beda dengan penggunaan heat cooper pipe yang di cooper belt loh. Kalau cooper belt dia ada batang cooper di tengah tapi ditarik oleh cooper beltnya panasnya. Itu lebih bagus dibandingkan dengan yang heat cooper pipe-nya di samping. Karena di heat cooper pipe dia di tengah kalau yang cooper belt ya. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam. Kita akan membuat itu nanti jadi syarat ketujuh LED bagus ya. Memang syarat LED bagus kita tambahin terus karena sesuai dengan praktek di lapangan ya. Makin besar makin bagus, intinya seperti itu. Tapi ada kerugiannya juga apa? Kalau untuk yang ada tutupnya ya memang bisa mentok, tapi saya rasa nggak bakal mentok. Ya, tapi kalau untuk H4 udah pasti harus lebih gede. Jadi syarat bolang untuk H4 itu nanti kipas harus makin gede makin bagus. Karena saya juga sedang request ke pabrikan, tolong dong lu bikin heatsink yang lebih gede. Ini diameternya sekitar 4 cm. Bikinlah yang 6 cm. Supaya kenapa? Kipasnya juga bisa lebih gede. Ya, itu penting itu. Jadi syarat ketujuh nanti, tapi saya belum bisa istilahnya memastikan. Kenapa? Karena kita butuh riset lebih lanjut, bukan riset lebih lanjut, maksudnya butuh ilmiah lebih lanjut ya, yang bisa menjadi yakin. Seperti bahwa saya berani membuktikan bahwa LED ini tidak storing. Ya kita buktikan dengan radio gitu ya. Buktikan dengan radio. Kita nyalakan radio, kita nyalakan, dia nggak storing. Suara radio tidak berkurang. Nah sekarang soal kipas makin gede, dia makin dingin, makin bagus gak? Itu intinya. Jadi kita perlu uji ilmiah namanya ya. Kalau dulu di praktikum kan begitu, kita harus menguji ya, diuji ya. Seperti vaksin juga mesti diuji sebenarnya ya. Bener nggak kalau yang sudah divaksin tidak atau kebal terhadap COVID ya. Jadi intinya harus diuji. Sama LED itu juga harus diuji. Seperti watt juga kan kita menguji, ada buktinya ya. Nah kipas lebih besar lebih bagus nggak pendinginan, kita harus ada buktinya ya. Oke, ini di order untuk Innova Reborn ya. Innova Reborn yang tipe G, tipe V yang zaman dulu. Kalau V yang sekarang facelift sudah proyektor ya. Low beamnya ya, kita akan tes nyalanya. Jadi ini pemasangan tinggal PNP lah ya, 29,1 3100 lux maksimum ya. Pemasangan tinggal PNP, jangan lupa vertikal ya. Ingat selalu saya ngomong vertikal dorong maju, vertikal dorong maju ya. Anda bisa lihat sendiri nih. H11 heatsinknya pendek bro. H4 heatsinknya lebih tinggi ya. Kenapa nggak H4 dibikin lagi lebih gede? Nah itu saya request ya, seperti itu ke pabrik ya.
Seperti biasa, lu mau pesen berapa, selalu dipegang begitu oleh pabrik ya, jadi nggak mudah. Ya, H11 Innova Reborn nggak ada yang istimewa, tinggal pasang aja. Yang penting adalah dorong vertikal maju ya. Dan Anda bisa tarik mundur, tarik dorong maju juga bisa ya. Pemasangannya soket tinggal PNP, driverless, tahan tarik ya. Apalagi kalau Innovanya diesel. Diesel kalau ada driver merugikan sebenarnya. Anda ikat itu di kabel. Getarannya agak gede ya. Namanya ada kotak, ada massa, ada getaran yang berbeda, Anda ikat di kabel. Mobil diesel lebih bergetar, jadi dia akan bergetar begitu ya, 1-2 bulan nggak apa-apa, mungkin 3-4 bulan di sininya akan kalah ya. Saya ngomong apa adanya karena saya sudah menemukan F3 yang paling sering. F3 yang paling sering ininya kena ya. Karena kenapa? Kabel dia tidak dirajut, kabel dia isolator biasa, kena panas. Di heatsink ini panas bro, di sini akan panas, ruangan mesin panas, jadi kabel itu akan makin lembek, kena goyangan, tarik ya, getaran, udahlah, habis di sininya ya. Itu pengalaman saya, Anda boleh percaya dengan omongan saya, Anda nggak percaya nggak masalah. Ya, ini H11, jadi udah akan kita kirimkan, dan ini ada satu lagi H4 ya, double cooper, di order buat motor ya. Buat motor ya, kardusnya akan kita kirimkan seperti ini aja karena belinya cuma satu ya. Saya menerima penjualan satuan ya untuk motor. Nah, ini untuk motor ya, syarat utama yang penting buat motor. Kalau syarat 6 ini udah pasti terpenuhi lah ya. Syarat penting buat motor itu harus DC ya. Kalau nggak DC jebol. DC itu harus dari aki stabil. Kalau AC jangan sekali-kali Anda nyolokin. Saya tidak bertanggung jawab karena bakal jebol ya. Karena LED ini didesain buat DC, bukan buat AC. Apa sih arti DC atau arti AC? DC itu adalah direct current. Saya ulang ya videonya. Jadi ini untuk motor ya. Saya memberikan peringatan atau warning untuk motor. Wajib motor itu listriknya adalah DC, langsung dari aki ya. Langsung dari aki, tidak boleh AC. AC adalah arus bolak-balik alternating current ya. DC adalah direct current, arus searah, jadi harus benar-benar DC ya. Tidak boleh half wave AC ya. Karena kenapa? Dia akan jebol drivernya. Saya tidak bertanggung jawab kalau jebol ya, jadi garansi bisa void. Jadi intinya adalah motor Anda harus DC ya. Ubah kelistrikannya harus DC. Jadi cara ngecek DC biasanya ya, kalau mau bener-bener ya pakai osiloskop. Osiloskop sekarang gampang loh, ada yang versi Android dicolok di micro USB. Zaman dulu saya kuliah mau beli osiloskop, bos, harganya 30 juta ya. Ada yang agak murah dicolok di motherboard komputer pakai PCI, dicolok begitu ya. Itu juga harganya 2-3 jutaan waktu itu. Ya, sekarang buatan Cina, tinggal colok di micro USB, tinggal download di Play Store, aplikasinya jadilah mikroskop. Ya, hebat ya mas sekarang ya. Ya, hebat. Saya juga sedang mencari alat yang bisa dicolok micro USB pakai Android, tapi spectrum analyzer. Kenapa spectrum analyzer? Saya mau tahu dia storingnya di frekuensi berapa. Kenapa dia bisa radio terganggu? Kita butuh nama alatnya spectrum analyzer ya. Kalau Anda orang yang sering ngebreak main HT, Orari atau Anda Citra Bayangkara atau Cepu Bandung atau Anda Mitra Polda kan pakai HT itu, atau Anda ke Glodok kan ada tuh tes spectrum analyzer. Oh, tek frekuensinya berapa gitu ya. Frekuensi counter atau apalah. Frekuensi counter atau spectrum analyzer lah yang lebih lengkap ya. Saya juga nggak bisa ngomong banyak ke soal pemancar begitu karena mungkin anda yang lebih jago, tapi saya memang kuliah di teknik elektro telekomunikasi, jadi agak sedikit familiar dengan alat-alat laboratorium seperti itu ya. Jadi untuk motor jangan lupa harus DC ya, saya peringatkan sekali lagi harus DC. Kalau nggak DC mendingan Anda jangan colok karena bakal wassalam, say goodbye ya. Intinya seperti itu ya. Kita akan tes juga sebelum dikirim. Motor itu kebanyakan common negatif, common ground ya. Ya, ini pokoknya intinya bisa lah ya.
akan segera kita kirim, nanti kita kalibrasi ulang ya. Ini kita di review lah secara cepat, jadi supaya Anda tahu bahwa barang ini sudah di review ya. Nah, ini barang bekas. Barang bekas ini sudah laku ya. Sudah laku, akan kita kirim dan ini akan dipasang untuk mobil Agya TRD. Mungkin TRD ya, soalnya pakai yang proyektor. Nah, ini untuk fog lampnya ya, dia order GL3 versi 1. Versi 1 itu dia masih single Cooper ya, PCB, single Cooper PCB. Tapi dia mempunyai keuntungan center chip. Chip dia menggunakan center chip dan chip pinggirnya kuningnya di pinggir, jadi nebeng. Nah, ini bisa disetting mau dipasang di atas atau di bawah juga bisa ya. Enak, mau begini bisa langsung diputar. Ini pun tinggal colok ya. Ini barang bekas dan sudah laku. Jadi berapa hari yang lalu saya membuat video soal barang yang bekas. Nah, ini sudah sold out ya. Nah, ini barangnya masih bagus ya. X Toyota Innova Reborn. Karena yang punya Reborn-nya sudah ganti yang double Cooper ya. Ya, putih kuning ya. Jadi jangan bertanya saya, Pak, mana remote-nya? Ini nggak pakai remote bro. Cara mau ganti warnanya matikan, nyalakan saklar lampu mobil Anda ya. Masih bagus ini barangnya dan masih berfungsi dengan baik. Ya, kuning, putih kuning ya. Masih bagus lah intinya ya. Jadi ini untuk fog lampnya 3 warna. Nah, ini satu lagi juga di order yang bekas untuk headlampnya adalah Cree XHP H11 ya. Untuk proyektor ini juga masih bagus barangnya karena yang punya mobilnya ganti mobil ya. Kalau nggak ganti mobil apa ya, lupa alasannya ya. Yang pasti ini masih baru bro, kinclong bro, saya jamin masih baru ini ya. Memang baru pakai sebentar. Nah, ini dipasang untuk proyektor, jangan lupa ya. Ini kepala pantat proyektor seperti ini, kakinya ada 3, pasin dulu, jangan sampai nggak pas udah diputar ya. Pasin dulu, diputar, mentok, kunci, mentok, udah kunci ya. Ini kan arah ke depan, ke arah ke muka Anda. Nah, ini ruangan mesin. Nah, Anda lihat kunci searah jarum jam, dilihat dari belakang atau dari depan balik jarum jam ya. Anda lihat, nah ini garisnya harus lurus vertikal. Anda lihat dari sini harus vertikal. Jadi pasangnya begini, Anda intip kepala Anda, mata Anda ada intip ini. Harus vertikal ya. Syaratnya devalut vertikal dorong maju ya. Vertikal dorong maju. Kalau nggak vertikal nanti hasilnya nggak benar ya. Tapi Anda bisa checking ulang atau Anda bisa setting ulang melihat hasilnya di tembok ya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah vertikal ya. Anda bisa tarik mundur supaya ininya melebar. Anda bisa dorong maju supaya ininya mengecil. Jadi ada hubungan dengan namanya foreground. Jadi kalau dia makin membesar, sinar ini makin dekat ke bumper mobil Anda. Tapi kalau ini makin mengecil, dia akan makin kelihatan terang, padat, tapi sorotannya jauh dari bumper Anda. Devalut gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini saya tarik mundur. Ya. Tapi tarik mundur juga jangan terlalu banyak, 1 mili aja dia sudah berpengaruh ya. Jadi kalau ini kita tarik mundur, kita dorong maju nih. Anda lihat. Nah, ya. Nah, kalau soal putar, Anda lihat. Nah, ini putar nih. Tuh, ya. Bisa bergerak. Nah, makanya kenapa saya bilang selalu syarat LED bagus itu harus bisa adjustable, jangan fix fokus ya. Karena kita masih bisa kalibrasi, mengadjust gitu ya, men-setting. Sama seperti Anda naik sepeda. Karena kan tiap-tiap mobil berbeda, reflektornya, proyektornya, LED-nya juga berbeda-beda yang Anda beli. Ya, setidaknya harus bisa di setting gitu ya. Jangan belilah yang fix fokus. Kalau fix fokus sebenarnya merugikan Anda. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Kalau Anda beli LED yang fix fokus sebenarnya merugikan Anda. Merugikan Anda sebagai pembeli. Yang jual mah nggak rugi karena dia udah dapat duit. Yang rugi adalah Anda. Karena nanti hasil pemasangannya nggak bakal maksimal.
ya 29. Jadi ini memang masih baru bro ya, bukan barangnya bekas, cuma harganya udah harga diskon banget ini ya. Oke, akan segera kita kirim ya. Oke, terima kasih yang sudah order, yang belum order ya saya tunggu. Jadi YouTube channel ini adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Kalau Anda merasa terbantu atau apa, Anda silakan follow atau subscribe. Tapi kalau merasa tidak berguna, nggak usah subscribe. Saya tidak pernah memaksa ya. Anda bisa order melalui Bukalapak. Bukalapak saya adalah Juragan Lampu username-nya. Saya sendiri yang mengelola. Shopee ini adalah F3 Motor Lighting, username-nya ini dikelola oleh reseller saya. Jadi orangnya berbeda, bukan saya. Nah, mulai saat ini Tokopedia saya sendiri yang memegang. Username-nya adalah Juragan Lampu ya. Anda juga sebenarnya masih bisa beli di reseller Juragan Lampu, tapi itu orangnya berbeda, bukan saya ya. Tapi kalau Anda mau saya langsung, Anda ke Juragan Lampu ya. Anda bisa transfer langsung juga, Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838 ya. Anda bisa transfer ke BCA, kirim menggunakan JNT ya. Saya rasa cukup ini reviewnya, nanti kita lanjut lagi kalau ada orderan masuk ya. Oke, terima kasih. Oke, ini orderan selanjutnya yang masuk ya, untuk Pak Didik Suyono, akan dikirim menggunakan Lion Air regular parcel ke Jalan Pintu Air ya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ya, jauh nih, ongkirnya aja mahal bro ya. Jadi di order buat Nissan Livina 2010 ya. Kita akan review dulu, nanti saya kalibrasi ya. Jadi kita ngetes dulu nih LED-nya nyala apa enggak. Nanti setelah video ini turun, kita baru kalibrasi ya. Nissan Livina saya tahu 2010. Kita reflektor dalamannya juga punya ya, jadi kita akan setting. Jadi versi 2021 ini 3100 lux ya. 30 watt 3100 lux dan stabil ya. Common ground, common positif bisa ya. Nah, makanya kenapa kita tes bolak-balik begini, untuk ngetes common ground, common positif. Jadi di meja ini kita tes kelistrikan lah istilahnya. Nanti di meja gerinda di samping baru kita ngetes kita setting kalibrasinya ya, cut off-nya. Waduh, panas ya. Jadi seperti biasa saya selalu berbicara apa adanya ya. Kalau saya ini bilang ini terbaik, saya egois. Ini salah satu terbaik ya. Level wattnya dia di 30 watt ya, di 30 watt 3100 lux. Bos, saya mau yang lebih terang dari ini. Saya juga sebenarnya masih mencari yang wattnya 40 watt, 50 watt, 60 watt, tapi yang bisa memenuhi 6 syarat yang saya sebutkan, yang biasa saya sebutkan. 1 watt dan lusnya gede, kedua stabil. Ada LED yang besar-besar wattnya seperti di HP, stabil nggak? Masalahnya itu dulu. Dan kalau rusak serviceable nggak? Itu ya. Kita lebih memilih yang bisa di service dan stabil. Ketiga, adjustable. LED tersebut adjustable nggak? Nggak adjustable. Bayangan gelapnya bagaimana? Kecil, gede, storing nggak? Gitu loh. Nah, ini semua syarat terpenuhi, gitu ya. Syarat ketujuh akan saya tambahkan ya, soal pendinginan. Karena pendinginan ini penting ya. Makin dingin ini LED, makin awet, makin terang. Makin panas makin merugikan, karena mesin mobil itu panas bro ya. Mesin mobil dinyalakan itu panas, nggak ada yang dingin ya. 90 derajat mungkin, 95 derajatnya ya ruangan mesin. Jadi kalau ini butuh dingin, LED itu butuh dingin bro. LED tidak membuat reflektor rusak, tapi kalau terlalu panas juga bisa bikin rusak. Contohnya DHP di forum luar ada yang bilang reflektornya rusak karena wattnya besar, panasnya besar. Nah, itu omongan si bule. Saya lihat di forum luar, Anda silakan cek sendiri di Google. Saya nggak tahu benar apa enggak, karena saya juga belum pernah mencoba. Saya juga tidak pernah praktekin, karena saya sih lebih prefer Anda beli yang tipe begini. 6 syarat terpenuhi,
Heatsinknya lumayan ya, gede. Saya sebenarnya request ke pabrik ini lebih gede, supaya kipasnya lebih gede 1-2 cm lah, itu lebih menguntungkan kita gitu ya. Kenapa nggak dia bikin yang lebih gede? Tujuannya apa? Supaya pendinginannya lebih bagus, bener nggak? Pendinginan lebih bagus tentu lifetime-nya bisa panjang ya, lifetime-nya bisa panjang dan lebih awet, lebih stabil lagi ya. Karena LED ini musuhnya panas ya, LED ini musuhnya panas, intinya itu aja ya. Makanya kenapa ada yang bikin LED F3 itu kecil banget ya, kecil, heatsinknya tipis, bahkan tidak ada sirip-sirip. Nah itu sebenarnya riskan ya, riskan overheat ya. Karena apalagi di Indonesia ini negara tropis ya, di Katulistiwa, panas bro kita. Nggak ada negara kita di suhunya 22 ya, mungkin ada ya yang tinggal di dataran tinggi ya, seperti di Dieng, mungkin di Malang, di Bandung, di Bogor. Tapi saya menggambarkan ini kita posisi di Jakarta ya, 0 meter di atas permukaan laut ya, kita ini tenggelam di bawah permukaan laut ya karena banjir ya. Jadi untuk Anda yang tinggal di Jakarta, yang di kota-kota yang seperti Surabaya ya, di Medan, kalau Anda di Brastagi mungkin dingin lebih bagus gitu ya. Tapi kita umpamakan seperti kita di kota Jakarta lah ya, yang panas terus-terusan. LED ini akan panas. Dia belum nyala pun siang hari karena panas mesin dia panas. Ditambah malam hari nyala, tambah panas gitu ya. Nah, makanya kita butuh pendinginan yang lebih bagus, kipasnya lebih gede ya, heatsinknya lebih gede supaya buat bisa melepas panas. Anda lihat F3 nggak ada nih sirip-sirip begini. Anda lihat deh motor-motor ya, motor-motor seperti Aero King, Scorpio, Tiger ya, dia kan ada heatsinknya. Harley ada heatsinknya. Heatsink ini sebenarnya kalau kena angin kan dia bisa melepas panas, makanya dia dibikin selapis-selapis ya, seperti evaporator. Nah ini kalau ini namanya heatsink ya. Oke. Ini juga enak ya, bisa dipapas, dibuka segala macem, jadi lebih maksimal hasilnya ya. Soal bayangan gelap, ini bayangan gelapnya kecil, tapi memang ada orang yang komplain ke saya, Pak nih difotoin bayangan gelapnya gede. Iya, bayangan gelap gede. LED lain lebih gede, lebih gelap ya. Philips, semua keluarga Philips gede, padahal Philips merek terkenal loh ya, merek terkenal. Dan banyak juga yang menulis di online ya, deskripsinya, wah indah dah deskripsinya, tulisannya ini itu speknya, wah kenyataannya nggak sesuai ya fakta di lapangan ya. Kalau saya orangnya suka berbicara real, ini 30 watt kita ukur menggunakan wattmeter, jadi bukan katanya. Banyak yang bikin dus sebagus-bagus mungkin ditulis lumennya berapa, 50.000 lumen, 20.000 lumen, 30.000 ya. Anda boleh percaya boleh tidak, Anda bisa nggak ngetesnya. Kita di sini berbicara jujur, 30 watt 3100 lux. 3100 lux itu didapat dari mana? Dari alat ukur. Alat ukur nggak mungkin bohong. Bagaimana tak kita tahu 3100 lux? Kita harus punya standarisasi. Standarisasi saya adalah kalau halogen itu 1000. Jadi kalau Anda pakai LED ini 3 kali lebih terang dibandingkan halogen. Anda mau pakai Osram Night Breaker pun saya berani jamin ini lebih terang. Ya. Anda mau pakai Osram Night Breaker, Anda mau pakai Philips Crystal Vision, mau pakai apa, ini lebih terang. Itu aja intinya. Anda percaya boleh percaya dengan omongan saya, Anda beli, nggak percaya nggak usah beli, silakan. Ya, jadi saya seperti tukang obat aja. Anda percaya Anda beli, Anda nggak percaya nggak usah beli. Ya, karena di sini saya tidak perlu pakai orang-orang endorse ya. Jangan karena Anda beli LED karena Anda termakan oleh rayuan endorse ya, artis siapa pakai ya seperti itu, Anda beli kucing dalam karung ya. Memang levelnya dia cuma di 30 watt. Memang ada LED 50 watt lebih terang, 40 watt lebih terang, 45 watt lebih terang. Tapi kita berbicara di sini wattnya 30 watt, 3100 lux dan stabil. Jadi arti stabil adalah Anda pakai sekarang, Anda nyalakan 15 menit kemudian Anda ukur segitu juga. Ya. Jangan 40 watt pertama kali nyala, Anda ukur 15 menit kemudian dia udah turun 27 watt. Ya, turun lagi. Itu kan nggak stabil namanya. Kita berbicara harus yang stabil. Jadi kalau Anda
ngomong stabil, jadi kalau diumpamakan apa ya, pokoknya intinya dari awal nyala sampai akhir ya segitu-segitu aja, nggak boleh ngedrop gitu ya. Apalagi ditambah ruangan mesin itu panas bro, ruangan mesin itu panas ya, ruangan mesin itu panas, jadi panas makin merugikan ya. Kabel itu kalau kena panas itu isolatornya letoy-letoy bro, ini agak jeger keras ya. Di ruangan mesin 90 derajat ya, kalau isolator biasa ini letoy ya, dia sendiri panas bro. Kenapa? Karena ada arus listrik 2 ampere 3 ampere. Sekarang bayangkan deh, LED-nya 50 watt 60 watt tapi kabelnya kok kecil, itu doang loh. Saya mau ngomong, kadang-kadang ada orang yang nggak percaya gitu ya, LED-nya 60 watt bro, DHP 60 watt tapi kabelnya kecil. Jadi istilahnya nggak seimbang gitu ya. Kalau Anda kontraktor bangun rumah atau Anda pemain elektronik, Anda tahulah kabel. Anda pemain audio juga tahu kabel AWG Anda tahu dong. Anda kalau mau memasang power yang gede ya kabelnya juga harus gede. Jangan kabelnya cuma AWG 8 segede segini. Ya Anda juga harus pakai kabelnya yang segede jempol. Ya. Seperti itu. Jadi LED DHP memang dia speknya 60 watt, tapi saya juga curiga 60 wattnya dia jangan-jangan gara-gara CAN bus. CAN bus itu kan buat menipu, jadi wattnya agak berat gitu ya, diberatin jadi supaya bisa menipu ECU. Jadi ECU-nya di indikator nggak ada warning gitu ya. Kabelnya kok kecil gitu padahal wattnya gede gitu ya, aneh ya di situ ya. Nah sedangkan ini yang cuma 30 watt aja tembaga murni ya. Anda lihat di video, dia tembaganya silver ya dan tebal. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, saya pernah gunting ini ya, pernah kita gunting, kita kupas, kita lihat kabelnya gede apa enggak ya. Jadi sesuai lah dengan apa yang saya jual, dengan apa yang saya bicarakan. Saya berani bicara begini kenapa? Karena saya sudah praktek. Kalau saya nggak praktek, saya nggak berani ngomong begini, malu. Muka kita mau taruh di mana si Jungki tukang tipu katanya, kan saya nggak mau. Seperti ini tidak storing, kita coba ada radio gitu ya. Kalau saya sih jujur terus terang, saya nyetir mobil nggak pernah denger radio ya. Tapi buat Anda yang suka denger radio, suaranya hilang ya, suaranya hilang. LED apa aja yang storing gitu ya. Nah storing ke radio, kita harus tahu frekuensi dia berapa PWM-nya. Nah itu sebenarnya perlu alat spectrum analyzer atau frekuensi counter atau bagaimana alat itu, kita harus tahu dia mengganggu di frekuensi berapa. Nah mobil zaman sekarang kelistrikannya sudah menggunakan ECU. Nah ECU itu bisa terganggu bro ya. Makanya ada orang Honda Brio pernah pasang HID ya, digas nggak bisa respon, katanya di CVT-nya nggak bisa ngoper. Itu pernah loh kejadian saya seperti itu. Saya dapat customer pernah berbicara seperti itu. Saya pasang HID nyala, mobil Matic-nya CVT-nya nggak bisa ngoper. Nah itu karena storing ya, karena storing ya. Jadi penting untuk beli LED yang tidak storing, karena tidak bisa, karena kalau storing itu artinya mengganggu. Nah kita harus cari LED yang tidak mengganggu peralatan elektronik lain. Makanya ada namanya kalau di Eropa standar CE, Compatible European atau FCC ya. CE itu artinya Compatible European. Saya waktu kuliah teknik elektro diajarin itu soal CE, panjang lebar, cara penulisan C dan E nya bagaimana ya, standarisasi CE. Karena mungkin di Indonesia menganutnya ke Eropa ya, buku-buku teknik elektro standarnya Eropa bukan standar Amerika. Jadi dosen itu mengajarkan bagaimana kalau kita bikin pemancar, kita bikin ini, pokoknya berstandarisasi Eropa. Jadi kalau bikin pemancar itu tidak boleh ada frekuensi sampingan yang bisa bikin mengganggu yang lain. Jadi makanya kayak bandwidth handphone kan ada 5 MHz ya, harus di segitu frekuensinya. Dikasih 10 MHz ya harus segitu, nggak boleh dia lebih. Nah kalau lebih kan bisa mengganggu sinyal frekuensi lain ya. Jadi saling timpa, saling meniadakan, jadi splatteran lah istilahnya, mengganggu. Kalau Anda pemain radio amatir HT, Anda pencet itu pencet, yang di sono terimanya kan bunyi bendenging gitu kan ya, seperti itu. Jadi beradu frekuensinya ya. Jadi tidak storing itu penting. Saya rasa cukup ya, saya udah review banyak nih tentang bolam ini. Anda juga masih bisa lihat-lihat video saya sebelumnya. Saya mau berbuat yang terbaik lah. Memang ini LED bukan terbaik. Saya juga tidak bisa memuaskan Anda 100%, tapi kita bisa memaksimalkan ya, memaksimalkan fungsi dari LED ini. Jadi buat Anda yang bingung
Karena banyak orang bingung di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, Anda scroll dari murah sampai mahal, banyak LED memang, saya akui. Ya ini salah satu terbaik lah ya. Jadi ada 6 syarat, kalau Anda setuju dengan syarat saya, Anda boleh beli. Tapi kalau Anda merasa syarat saya mengada-ngada, ya nggak usah beli, simple kok ya. Karena saya tidak pernah memaksa. Saya menjual barang ini karena saya juga hobi gitu ya. Saya mereview hobi. LED yang banyak mau kita jualin sebenarnya juga banyak ya. Tapi kita harus ada standarisasi, syaratnya itu penting, perlu gitu loh. Ya, saya orangnya ngomong apa adanya, to the point ya. Saya juga hanya menjual lampu, bukan toko serba ada atau palu gada. Saya cuman nyemplung di lampu ya. Kalau Anda beli di toko aksesoris yang audio ada, aksesoris ada, ya segala macam tetek bengek ada, dia nggak profesional di lampu. Dia pasti mindsetnya gue harus jualan. Kalau saya beda, kalau saya memang tukang lampu. Jadi kita paham apa dengan produk apa yang kita jual. Jadi seluk beluknya ya kita tahu, gitu ya. Bedanya seperti itu. Saya rasa cukup, terima kasih. Satu hal lagi ya, banyak yang bertanya kepada saya, Pak, fotoin dong dusnya. Jadi begini ya, dus bawaan dari pabrik adalah plain. Ya, kita bikin dus sendiri di Jakarta. Banyak kan orang membuat produk import dari Cungko, dia membuat produk dia beli produk dari Cungko, terus dia bikin packaging sendiri di sini, kasih merek sendiri, diregister di sini. Nah, saya sendiri tidak membuat merek sebenarnya. Ya, kalau Anda beli dengan saya ya Jungki Wenas, juragan lampu, itu aja ya. Nah, di versi 2021 sebenarnya kita ada tune sedikit. Jadi kita di tune up sedikit. Jadi ada satu komponen yang kita buang ya sebagai penghambat. Jadi makanya kenapa kalau Anda lihat video saya sebelumnya di tahun 2020 ke bawah itu 2800 lux 30 watt. Sekarang 2500-an lah kalau nggak salah ya. 200 sampai 2300 sampai 2500 lah kalau Anda lihat videonya ya. Nah, kenapa yang versi 2021 ini meningkat 2800 sampai 3100? Karena ada satu komponen yang saya buang. Saya desolder, saya copot supaya powernya lebih gede. Itu ya. Jadi makanya kenapa LED ini custom. Bapak mau cari LED yang seperti spek ini ya cuma saya yang jual, karena barang ini adalah barang custom, racikan saya. Ya, seperti cut off-nya nanti kita papas juga itu racikan saya gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu hal yang kita harus, kalau Anda bayangan gelapnya mau makin kecil, ini daging di depan ini Anda sebenarnya bisa buang. Tapi kalau Anda buang begini, garansinya hilang. Ya, karena fisiknya dirusak. Ya. Nah, driver ini ada di dalam. Nah, satu komponen driver itu kita buang. Nanti kalau waktu kita mau klaim garansi, kan tidak ada yang tahu bahwa kita satu chip itu kita udah buang, gitu ya. Nah, kalau Anda merusak fisik begini, misalnya Anda digigit tikus, nah itu sulit untuk mengklaim. Kenapa? Karena udah rusak, cacat fisik. Syarat untuk mengklaim garansi pasti pabrikan atau distributor pasti melihat tidak boleh cacat fisik, itu aja intinya. Ya, jadi makanya sebenarnya ini LED masih bisa digali, ya, masih bisa digali untuk dimaksimalkan. Salah satunya adalah kita buang hidungnya ini. Tapi kalau Anda merasa nggak perlu garansi, Anda bisa lakukan, papas aja langsung, ya. Itu untuk memaksimalkan bayangan gelap. Jadi bayangan gelapnya akan hilang 100%. Jadi akan makin tebal, gitu ya. Makin tebal di atas. Kenapa? Karena langsung mengarah ke reflektor. Karena ini kan tipe sorotan samping, ya, tipe sorotan samping bukan tipe sorotan atas bawah. Tipe sorotan samping adalah yang paling penting adalah bayangan gelap harus kecil dan tidak terlalu gelap. Itu syarat kelima harus terpenuhi, ya. Untuk Anda yang beli LED mau maksimal hasilnya, syarat kelima harus terpenuhi. Nah, kalau Anda mau benar-benar tebal di tengah, padat, Anda beli sorotan atas bawah, ya. Oke. Terima kasih.